Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan lagi materi kita yang terkait dengan akuntansi perusahaan dagang. Hari ini kita akan bahas materi lanjutan dari yang sebelumnya, adalah yang terkait dengan pembelian, ya, yang terkait dengan pembelian. Sebelum dimulai, sebagaimana biasa kita berdoa terlebih dahulu, biar apa yang akan kita lalui bersama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tentunya diberikan pemahaman atas ilmu yang kita dapat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Semoga kita diberikan ilmu dan diberikan pemahaman, dan doa dari Bapak untuk kalian semua. Semoga semuanya berada dalam kesehatan yang insya Allah mendukung terhadap berbagai kegiatan ibadah yang lain, terutama tugas kalian adalah menuntut ilmu di kampus tercinta ini, ya. Baik, kita lanjutkan materi kita perusahaan dagang, lanjutan dari yang sebelumnya. Ya, bahasan kita kali ini adalah terkait dengan pembelian. Penjualan sudah yang kemarin kita bahas, dan hari ini kita bahas yang terkait dengan pembelian. Simak baik-baik, dengarkan baik-baik sambil dilihat layarnya biar pemahamannya utuh, ya. Nah, biar pemahamannya utuh. Pembelian, apabila perusahaan menggunakan metode persediaan periodik, maka pembelian barang-barang untuk dijual kembali atau barang dagangan ini dicatat dengan mendebet rekening pembelian. Jadi bukan nama yang lainnya. Rekening pembelian ini merupakan sebuah rekening yang digunakan untuk mengumpulkan seluruh harga pokok barang yang selama periode tersebut, sehingga pada tiap akhir periode rekening ini harus ditutup. Ya, rekening pembelian hanya untuk mengumpulkan seluruh harga pokok barang yang dibeli, yakni barang yang dijual. Tapi kalau barang yang dibeli bukan untuk dijual, tidak boleh dimasukkan ke dalam rekening ini, ya. Itu lain lagi. Misalnya tanggal 3 nih, misalnya lihat di kursor di layar, tanggal 3 Januari ini kita membeli dengan metode periodik, membeli barang dagangan. Nilainya adalah 50 juta, ya. Nilainya 50 juta secara kredit, ya. Tentu transaksi ini dicatat oleh kita. Kalau diketahui secara kredit, pembelian, karena yang dibeli adalah barang dagangan. Lalu muncul hutang dagang. Di bawahnya dikasih catatan, mencatat pembelian barang dagangan 2/10 N30. Nah, ini itu nanti ada di dalam faktur atau bond, ya, kwitansi kita, ya, kwitansi pembelanjaan kita. Rekening pembelian, nah coba perhatikan, rekening pembelian hanya untuk mencatat pembelian barang dagangan untuk dijual kembali. Nah, yang ini, ya. Apabila perusahaan membeli barang-barang untuk digunakan sendiri, ya bisa digunakan di kantor, bisa digunakan di toko, dalam operasi perusahaan seperti peralatan kantor, maka yang didebet adalah rekening aktiva yang bersangkutan, bukan rekening pembelian. Ini hati-hati, ya. Kalau barang yang dibelinya bukan barang dagangan, nah masuknya bukan ke sini, bukan ke pembelian. Ini mah hanya untuk Bapak blok, ya, biar dikasih tanda. Nah, hanya untuk mencatat pembelian barang dagangan. Karena terkadang begini dalam perusahaan, perusahaan membeli, ada pembelian barang dagangan, juga ada pembelian bukan barang dagangan. Tapi membelinya di satu toko, satu waktu, sehingga fakturnya bisa jadi fakturnya sama, ya, barang-barang dalam satu faktur. Nah, untuk yang bukan barang dagangan, ini tidak boleh disimpan di dalam kolom pembelian, ya, harus dengan nama khusus.
Nah, apa nama khususnya? Nama khususnya adalah sesuai dengan barang yang dibeli. Kalau peralatan kantor ya peralatan kantor. Kalau perlengkapan ya perlengkapan, ya. Jadi ini harus hati-hati. Jangan sampai salah memasukkan, salah menginput. Makanya ada tahapan menganalisa. Nah, dianalisa dulu transaksi itu sehingga kita punya kepastian. Oh, ini barang dagangan. Oh, ini bukan, ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, di dalam pembelian juga ada yang disebut dengan retur. Nah, retur dan potongan pembelian. Seperti halnya di dalam penjualan. Nah, dalam penjualan kemarin ada yang disebut dengan retur dan potongan penjualan. Nah, sekarang retur dan potongan pembelian. Nah, bagaimana ini? Coba simak baik-baik ya. Seperti halnya transaksi penjualan, dalam transaksi pembelian dapat juga terjadi retur pembelian. Apabila barang yang dibeli dari pemasok ternyata rusak atau kondisinya tidak sesuai, maka biasanya pembeli mengembalikan barang tersebut dan utang pada pemasok menjadi berkurang. Nah, itu bisa ini ya. Kemungkinan lain adalah barang tersebut tidak dikembalikan oleh si pembeli, tapi ia mendapat pengurangan atau potongan harga dari si penjual, yang disebut dengan potongan pembelian. Nah, ini bisa terjadi ya. Kalau misalkan barangnya tidak dikembalikan, tetap dipakai oleh si pembeli, maka si penjual memberikan potongan harga atau dikembalikan. Cuman kalau dikembalikan kan ada resiko. Apa resikonya? Ada waktu, ada biaya pengembalian dan lain sebagainya ya. Itu. Jadi pilih yang praktis, silahkan disesuaikan. Nah, untuk mencatat transaksi retur pembelian dan penerimaan potongan harga dalam transaksi pembelian biasanya digunakan sebuah rekening khusus yang disebut dengan rekening retur dan potongan pembelian. Jadi retur dan potongan pembelian ini adalah nama semua rekening, adalah sebuah akun ya, nama akun untuk retur. Jadi retur dan potongan pembelian ini satu nama, cuman ada dua. Ada yang retur, ada yang potongan. Jadi disatukan. Ini tidak dipisah. Contoh misalnya nih. Misalnya pada tanggal 9 Januari, barang yang dikembalikan kepada pemasok sebesar 5 juta karena rusak atas pembelian tanggal 3 Januari. Nah, tanggal 3 Januari tadi di atas kita ya. Ada ya. Oke, kita lanjutkan. Maka mencatat pengembalian barang. Nah, pada tanggal 9 Januari barang dikembalikan kepada pemasok dengan alasan rusak. Maka dicatat hutang dagang 5 juta, retur dan potongan pembelian 5 juta. Kalau dikembalikan, ya. Nah, kita lanjut. Transaksi retur pembelian sebenarnya dapat dicatat dengan mengkredit rekening pembelian. Boleh juga. Nah, namun banyak perusahaan lebih menyukai untuk mencatatnya dalam rekening retur dan potongan pembelian. Kenapa? Karena dari rekening ini akan dapat diketahui jumlah retur pembelian yang terjadi selama periode tersebut. Nah, kalau ditulisnya dimasukkan ke dalam rekening pembelian dengan cara dikredit, ini tidak akan ketahuan, ya. Tapi kalau dengan rekening khusus, maka akan ketahuan selama periode itu berapa terjadi retur dan potongan pembelian. Nah, informasi ini berguna bagi siapa? Bagi manajemen maupun pihak lain, karena retur pembelian adalah suatu hal yang harus dihindarkan. Kenapa harus dihindarkan? Proses pengembalian barang biasanya memakan waktu, juga memakan biaya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita, terutama untuk kita yang sedang berbisnis. Jangan sampai ada pembiayaan yang keluar, tapi pembiayaan itu tidak perlu. Nah, ini berbicara manajemen risiko. Nah, ini tidak dibahas di dalam akuntansi. Nanti Anda akan dapat dalam mata kuliah yang lain yang disebut dengan manajemen risiko, manajemen strategi dan lain sebagainya, ya. Oke.
Retur pembelian yang berlebihan ini akan menunjukkan indikasi bahwa bagian pembelian tidak bekerja dengan baik. Nah, ini. Jadi ini bisa terdeteksi oleh kita. Nah, ini yang Bapak blok ini ya. Yang Bapak blok ini. Ini penting ya. Proses pengembalian barang biasanya memakan waktu dan biaya. Retur pembelian yang berlebihan atau sering terjadi menunjukkan indikasi bahwa bagian pembelian tidak bekerja dengan baik atau pemasok yang bersangkutan tidak dapat dipercaya. Nah, barangnya ya tidak sesuai pesanan atau yang dikirim rusak dan lain sebagainya ya, banyak alasan ya yang terkait dengan itu. Oke, kita lanjut. Rekening retur dan potongan pembelian merupakan rekening lawan atau pengurang terhadap rekening pembelian. Nah, saldo rekening retur dan potongan pembelian harus dikurangkan terhadap jumlah pembelian kotor sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah pembelian bersihnya ya. Itu sebagai pengurang ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ke potongan tunai pembelian. Nah, ini sering terjadi ada pemotongan atau potongan tunai. Apabila barang dagangan dibeli secara kredit, maka syarat pembayarannya ditulis. Nah, ditulis di mana? Ditulis pada faktur pembelian. Pemasok biasanya memberikan potongan kepada para pembeli. Nah, yang membayar pada waktu yang telah ditetapkan. Jika penjual memberi potongan tunai, maka potongan tersebut oleh penjual dinamakan potongan tunai penjualan. Sebaliknya, jika pembeli mendapat potongan tunai, maka potongan tersebut dinamakan potongan tunai pembelian. Nah, yang sedang kita bahas adalah pembelian, potongan tunai pembelian. Seperti apa contohnya? Nah, kita lihat. Untuk menjelaskan penerapan ini, potongan ini, perhatikanlah. Pada tanggal 3 Januari, perusahaan membeli barang seharga 50 juta. Ingat, tanggal 3 Januari. Syaratnya 2/10 N per 30. Nah, ini tanggal 3 ya. Tanggal 9, barang dagangan tersebut dikembalikan seharga 5 juta karena cacat. Seandainya sisa dibayar pada tanggal 11 Januari, maka transaksi pembayarannya adalah seperti ini. Kita lihat analisa dulu. Tanggal 3 dibeli, tanggal 9 ada yang dikembalikan, tanggal 11 dilunasi. Ya. Berarti tanggal 3 beli, catat. Bagaimana mencatatnya? Silakan. Silakan Anda udah tahu bagaimana mencatat ketika terjadi transaksi tanggal 3. Tanggal 3 Januari membeli barang seharga 50 juta kredit. Berarti pembelian yang di debitnya, yang di kreditnya sekarang hutang dagang. Nah, itu hutang dagang. Sekarang tanggal 9. Tanggal 9 dikembalikan seharga 5 juta. Berarti apa yang di debit, apa yang di kredit? Yang di debit adalah hutang dagang, ya kan? Hutang dagang berjumlah senilai yang dikembalikan, ya. Oke. Hutang dagang. Nah, sekarang untuk transaksi tanggal 11, nah tanggal 11 itu melunasi. Berarti hutang dagangnya tinggal 45. Kenapa tinggal 45? Karena sudah dikembalikan tanggal 9. Ya, potongan tunainya dapat berapa? Potongan tunainya dapat 2%. Ya, 2% dikalikan 45.900.000. Maka kas yang dibayar atau kas yang dikeluarkan adalah 44.100.000. Ya kan? Karena dapat potongan. Kenapa dapat potongan? Karena dilunasi tanggal 11. Coba hitung. Tanggal 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti cuma 9 hari. Ya kan? Belum 10 hari atau belum 11 hari. Ya, dapat potongan 2%. Oke ya, jadi paham.
Potongan dikenakan kepada jumlah yang masih terhutang. Nah, yang terhutang 45 juta pada pemasok. Setelah jumlah yang retur pembelian dikurangkan kepada harga bruto. Pemberian potongan biasanya dirancang sedemikian rupa sehingga pembeli memanfaatkan dan membayar pada periode potongan tersebut. Nah, ini bagian dari manajemen penjualan. Nah, ini kita tidak bahas itu ya. Yang dibahas oleh kita adalah dari manajemen penjualan yang diterapkan setelah terjadi transaksinya, maka kita mah tugasnya mencatat ya. Itu karena kita akuntansi. Oke, kita lanjut. Saldo rekening potongan tunai pembelian menunjukkan jumlah yang akan mengurangi harga pokok barang yang dibeli selama periode tersebut. Karena pembayaran dilakukan pada periode potongan yang ditawarkan penjual, sehingga rekening potongan tunai merupakan rekening lawan atau pengurang yang saldonya akan digunakan untuk menetapkan harga pokok pembelian bersih pada periode bersangkutan. Nah, berikutnya dalam proses pembelian dan penjualan ada istilah rabat, ya. Nah, di sini kita disebutnya potongan rabat. Ada rabat, ada diskon, itu bedanya apa? Nah, kita bahas ya, biar pemahamannya utuh ya, biar pemahamannya utuh. Apa itu rabat? Tadi disebutkan ada potongan diskon, ada potongan penjualan, ada potongan pembelian. Nah, sekarang ada juga potongan rabat. Ini biasanya kepada siapa rabat diberikan? Oke. Pabrik biasanya menerbitkan katalog atau daftar barang, termasuk harga ya. Katalog barang yang diproduksinya, termasuk daftar harga barang yang akan dijual. Pembeli tertentu seperti dealer atau pembeli yang melakukan pembelian dengan jumlah yang besar biasanya mendapat potongan khusus ya dari harga resmi yang tercantum dalam harga. Nah, potongan semacam ini disebut dengan istilah rabat. Misalnya sebuah sekolah, katakanlah SD di Al-Ghifari ya, di unit Yayasan Al-Ghifari ada SD. Nah, SD ini kerjasama dengan penerbit buku. Nah, bukunya dibeli oleh SD ini dan dijual kepada siswa. Nah, ketika dapat potongannya karena Al-Ghifari membeli bukunya banyak kepada penerbit tersebut, maka Al-Ghifari mendapatkan potongan rabat. Sementara siswanya tidak dapat, karena siswanya membeli tidak banyak, hanya satu untuk dia. Sementara sekolah mengkoordinir untuk seluruh siswa, untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 6, dan seterusnya ya. Sampai kelas 6 maksud Bapak. Jadi rabat tidak sama dengan potongan tunai. Nah, rabat itu adalah potongan. Nih, rabat ada pengertiannya ya. Jadi Bapak blok, nah ini. Rabat itu adalah potongan yang diterima oleh si pembeli berupa pengurangan harga dari daftar harga yang resmi. Nah, ini ya. Dari potongan dari harga yang resmi karena belinya banyak. Nah, misalnya di SD, di SMP belinya sekian ratus eksemplar, sekian ribu eksemplar. Sementara yang ditawarkan adalah banyak. Ya, pelajaran agama, matematik, biologi, IPS, dan lain sebagainya, bahasa Indonesia, ekonomi. Nah, banyak pelajarannya, yang dibelinya juga banyak, maka berhak mendapatkan rabat. Nah, rabat kenapa diberikan oleh penjual? Apa tujuannya? Ini untuk diketahui saja ya. Ini untuk menghindarkan biaya pembuatan dan pengedaran katalog karena adanya perubahan harga.
Yang kedua, untuk memberikan pengurangan harga bagi konsumen yang melakukan pembelian dengan jumlah yang banyak atau yang besar. Dan yang ketiga, untuk memberikan harga yang berbeda bagi golongan konsumen yang berbeda. Ya kan? Golongan konsumen yang berbeda. Jadi sama-sama konsumen. Siswa adalah konsumen, sekolah juga konsumen, ya kan? Itu, ya. Oke. Sebagai contoh nih biar lebih paham. Karena harus dengan contoh ya. Pak, mana contohnya? Ya ini. Sebagai contoh, barang dengan harga jual menurut daftar adalah 100.000 rupiah. Dijual dengan harga rabat 30%, maka harga jual sesungguhnya menjadi 70. Bagaimana menghitungnya? Nah, kita lihat. Harga menurut daftar 100, dikurangi rabat 30%, dikalikan harga normal, jadi 30.000, maka harga jualnya 70.000. Nah, rabat tidak dicatat dalam pembukuan akuntansi. Nah, ini. Rabat tidak dicatat di dalam pembukuan akuntansi, ya kan? Baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Kenapa? Karena potongan rabat ini hanya digunakan untuk menetapkan harga jual barang yang sesungguhnya. Jadi, melihat dari contoh yang tadi, yang di atas, harga yang sesungguhnya, harga jual sesungguhnya adalah 70.000. Nah, dalam transaksi pembuatan fakturnya juga 70.000. Tidak merujuk kepada 100.000. Ya, itu ya. Jadi angka ini digunakan untuk mencatat transaksi baik oleh penjual maupun pembeli. Jadi angka yang dicatatnya adalah angka 70.000 harga jualnya, bukan harga yang tercantum di dalam daftar. Nah, karena ada harga menurut daftar, ada harga kesepakatan, harga jual. Nah, ini. Jadi yang dicatat adalah yang 70.000, bukan yang 100.000 ya. Oke ya, paham ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita membeli, ada yang disebut dengan biaya angkut pembelian. Nah, ini jangan sampai tidak terhitung. Terkadang kita belanja, misalnya kalian belanja dari Garut, dari Cianjur, dari Sukabumi, belanjanya ke Bandung. Nah, angkutannya tidak diperhitungkan. Jangan sampai ini jadi sebuah kerugian. Jadi ada biaya yang tidak diakui oleh kita, padahal biaya itu cukup lumayan. Nah, bagaimana penjelasannya? Silahkan kalian simak lagi ya. Jika terjadi transaksi penjualan atau pembelian dalam ukuran atau volume yang banyak, maka akan terjadi pengangkutan barang yang dibeli atau dijual kepada tempat pembeli. Nah, biaya pengangkutan kadang menjadi beban penjual atau mungkin juga dibebankan kepada pembeli. Nah, ini tergantung kesepakatan. Nah, kesepakatan siapa? Kesepakatan mereka. Siapa mereka? Penjual dan pembeli. Sepakatnya seperti apa? Kalau dari Bandung misalnya menuju ke Garut, ke kampung kita, ke daerah kita, sepakatnya ditanggung oleh penjual. Berarti ya pembeli tidak harus mengeluarkan biaya angkut. Atau misalkan kesepakatannya adalah setengahnya oleh penjual, setengahnya oleh pembeli. Ini juga bisa terjadi. Atau sama sekali penjual tidak menanggung, ya. Jadi ditanggung oleh pembeli. Apabila biaya angkut menjadi beban pembeli, maka biaya ini akan menambah harga pokok. Ya, ini harus menjadi perhatian. Apabila biaya angkut ini menjadi beban pembeli, maka biaya ini akan menjadi penambah harga pokok barang yang dibeli. Gitu. Akan tetapi banyak perusahaan lebih menyukai untuk mencatat pada rekening khusus, yakni rekening pembelian, ya, biaya angkut pembelian. Nah,
Ini tergantung pada kesepakatan antara mereka ya. Apabila biaya angkut menjadi beban pembeli, maka biaya ini akan menambah harga pokok. Oleh karenanya dapat langsung didebet ke dalam rekening pembelian. Akan tetapi banyak perusahaan lebih menyukai untuk mencatat pada rekening khusus, yakni biaya angkut pembelian. Jadi tidak dimasukkan ke dalam rekening pembelian, tapi menjadi rekening khusus atau akun khusus biaya angkut pembelian. Oke ya. Pemakaian rekening khusus ini memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi tentang biaya angkut pembelian yang sering terjadi karena kita sering belanja kan. Ini diperlukan oleh manajemen untuk memonitor atau mengawasinya. Nah, kita contoh lagi. Seandainya tanggal 15 Januari, nah ini. Seandainya tanggal 15 Januari perusahaan harus membayar biaya angkut pembelian senilai 7.500.000, maka kita harus mencatat di dalam jurnalnya ya. Kita harus mencatat di dalam jurnalnya, yakni biaya angkut pembelian 7,5 juta, kas 7,5 juta. Nah, kasih keterangan mencatat pembayaran atas biaya angkut pembelian barang dagangan. Oke ya. Nah, sekarang kita bahas berikutnya. Harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, harga pokok ini, akumulasi ya, akumulasi. Harga pembelian ditambah dengan biaya-biaya. Harga pokok pembelian dari seluruh barang yang dibeli selama periode ditambah dengan harga pokok persediaan yang ada pada awal periode. Ini merupakan jumlah harga pokok dari seluruh barang dagangan yang tersedia untuk dijual. Nah, jumlah ini disebut dengan harga pokok tersedia untuk dijual. Contoh, nah lihat contoh ini ya. Lihat contoh ini. Lihat contoh ini, PD Givari, laporan laba rugi, ini sebagian saja ya, pada tahun berakhir 31 Desember. Nah, kita lihat. Ada penjualan senilai 950.000. Ada persediaan 1 Januari 120.000. Ada pembelian. Nah, ketika pembelian dan biaya angkut pembelian, ada pembelian 785, ada biaya angkut 35, maka ini menambah. Ditambahkan ya, jangan salah. Maka ini ditambahkan. Jadi nilainya 820. Pembeliannya jadi 820. Kita lihat juga di sini ada retur dan potongan pembelian nilainya 5.000. Ada potongan tunai pembelian nilainya 15.000. Nah, ini ditambahkan. Lalu dijumlahkan menjadi 20.000. 20.000 ini mengurang 820. Ini adalah barang yang tersedia ya, barang hasil pembelian ya. Sehingga pembelian bersihnya diketahui 800.000. Nah, ini terumus. 800.000 itu apa? Pembelian bersih ya. Pembelian bersih. Terus ada harga pokok barang yang siap dijual. Dari mana? Pembelian bersih ditambah persediaan 1 Januari. Jadi harga pokok barang yang siap dijual. Nah, harga pokok barang yang siap dijual 920, maka diketahui persediaan akhirnya 140. Nah, ini mengurangi ya, dikurangkan. Jadi persediaan akhirnya 140 ini mengurangi persediaan yang harga pokok yang siap untuk dijual. Maka harga pokok penjualannya diketahui 780.000. Nah, harga pokok penjualan 780.000 dikurangkan kepada penjualan. Maka laba kotornya adalah 170. Nah, ini rumus bagaimana menghitung laba kotor penjualan, bagaimana menghitung harga pokok barang yang siap untuk dijual. Ya, jadi itu ya teman-teman. Nah, ini ada penjelasan.
Dalam laporan laba rugi tersebut, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual berjumlah 920. Yang ini ya, kelihatan. Angka ini berasal dari harga pokok barang yang ada pada awal periode 120 ditambah dengan harga pokok barang yang dibeli selama periode tersebut 800.000. Ya, maaf ya. Nah, lalu ada persediaan akhir. Apa itu persediaan akhir? Nah, persediaan akhir itu pada akhir periode akuntansi, perusahaan yang menggunakan metode periodik harus melakukan perhitungan atas jumlah fisik persediaan yang belum terjual. Ada istilahnya stock opening tiap akhir periode. Jumlah persediaan fisik ini kemudian dikalikan dengan harga pokok yang sesuai sehingga dapat ditentukan harga pokok persediaan akhir periode. Dalam contoh yang tadi, ya, dalam contoh laba rugi di atas, nampak bahwa harga pokok barang yang belum tersedia atau yang belum terjual pada akhir periode adalah 140.000. Dengan mengurangkan angka ini dari harga pokok barang yang tersedia untuk dijual senilai 920, maka kita dapat menentukan harga pokok penjualannya adalah 720. Nah, udah kelihatan. Ya. Udah kelihatan ya. Nah, harga pokok penjualan. Bagaimana dengan harga pokok penjualan? Persediaan awal ditambah dengan harga pokok barang yang dibeli itu menghasilkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Nah, Bapak ulangi, persediaan awal ditambah dengan harga pokok barang yang dibeli selama periode tersebut ini menghasilkan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual. Ya, dan harga pokok barang yang tersedia untuk dijual ini dikurangi persediaan akhir, maka akan mendapatkan harga pokok penjualan. Atau perhatikanlah rumus ini nih, ya, ini rumus ini ya. Ini kalau bagaimana untuk menghitung harga pokok barang tersedia untuk dijual? Nah, persediaan awal ditambah harga pokok pembelian akan menghasilkan ini. Barang tersedia untuk dijual. Bagaimana menghitung harga pokok penjualan? Harga pokok penjualan, harga pokok barang yang tersedia untuk dijual dikurangi harga pokok persediaan akhir. Menghasilkan harga pokok penjualan. Ini rumus. Bagaimana menghitung laba kotor? Laba kotor, penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Nah, itu laba kotor. Ya. Oke, bagaimana? Nih contohnya ada. Contoh soal neraca saldo setelah tutup buku perusahaan Unpari ini per 30 September adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah ada. Neraca saldo debit dan kreditnya sudah diketahui berjumlah 9.406.000. Sama, ini juga ya 9.406.000. Dan ini di bawahnya adalah transaksi-transaksi. Nah, transaksi tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Ini sudah jelas, lengkap. Bahkan di sini ada yang diminta, ada 3 yang diminta ya. 1, catatlah transaksi tersebut ke dalam kolom jurnal umum. Yang kedua, lakukan posting ke dalam buku besar yang diperlukan. Yang ketiga, buatkan neraca saldo per 31 Oktober. Nah, ini ada sebagian yang oleh Bapak sudah disiapkan, dikerjakan. Jadi, Anda tinggal menyimak dan mempelajari saja. Bahkan Bapak tugaskan untuk membuat juga ya, untuk membuat juga jurnal ini. Ini sebagian jurnalnya sudah tuntas. Nah, yang dimintanya lakukan jurnal ke jurnal umum sudah. Lakukan posting ke dalam buku besar sudah. Namun, buku besarnya yang Bapak tayangkan di sini ini belum lengkap semua ya. Belum lengkap semua. Jadi, kalian silahkan melengkapi ya. Silahkan melengkapi. Kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan ya. Nah, ini soalnya sudah disampaikan
penyelesaiannya juga sudah hampir tuntas. Cuman yang belum tuntas itu diantaranya adalah buku besarnya belum lengkap. Ini baru nyampe kepada hutang kalau nggak salah ya, nyampe kepada hutang. Yang sisanya silahkan. Yang berikutnya, neraca saldonya per 31 Oktober belum lengkap ya. Jadi silahkan neraca saldonya juga tuntaskan, lalu buku besarnya juga tuntaskan. Contohnya sudah ada di dalam layar seperti ini. Jurnalnya sudah tuntas. Ini buku besar kas sudah ada ya. Buku persediaan barang dagangan juga sudah ada. Terus yang terakhir itu adalah yang Bapak buat hutang dagang. Ini sampai hutang dagang. Yang lainnya silahkan dilengkapi sesuai dengan buku besar yang terjadi ya, silahkan dilengkapi. Itu untuk pertemuan sekarang ya. Jadi kalian ditugaskan setelah mempelajari pembelian, setelah mempelajari penjualan, transaksinya juga sudah Bapak kerjakan sebagian. Nah, silahkan oleh kalian semuanya dituntaskan sesuai dengan apa yang diminta. Nah, yang diminta adalah ini. Nah, yang diminta adalah ini ya. Bapak kasih tanda. Tuh ya, ada 3 poin. Catat transaksi tersebut ke dalam kolom jurnal umum. Yang kedua, lakukan posting ke dalam buku besar yang diperlukan. Yang ketiga, buatkan neraca saldo. Nah, silahkan secara manual oleh kalian dituntaskan dalam buku latihan kita masing-masing. Nanti bukunya nanti pada waktunya akan dikumpulkan, akan Bapak periksa sebagai penambah nilai ujian kalian ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kalau ada hal yang perlu kita diskusikan, perlu ditanyakan, tentunya akan Bapak sangat gembira. Silahkan chat saja di Google Classroom ya, di Google Classroom sehingga bisa jadi pertanyaan kalian juga ditanyakan oleh teman yang lain. Sehingga penjelasan dari Bapak bisa untuk semuanya, bukan untuk pribadi ya. Oke, terima kasih. Tetap jaga protokol kesehatan dan doa dari Bapak semoga semuanya sehat, berkah, bisa melanjutkan aktivitas ibadah yang lain dalam mencari ilmu di kampus tercinta ini ya. Terima kasih, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.